Tahun berumah tangga, Eza Gionino tak ingin benar-benar bercerai. Walau perceraiannya sudah sampai meja hijau, namun ia tetap saja berharap dan tak lelah mengupayakan untuk rujuk dengan Meiza Aulia alias Echa, istri tercinta. Itu sebabnya Eza sempat mengajukan permohonan perpanjangan mediasi, walau ditolak mentah-mentah oleh Meiza. Tadi info dari lawyernya Eza ya, udah ketemu oleh anak. Kemarin ya, saya akuin saya sempat down ya, saya sempat terpuruk sekali. Tapi dengan adanya lingkungan yang positif gitu ya, itu yang membangun saya sampai ya saya merasa saya tetap harus bekerja, saya harus mengingat juga bahwa saya punya istri, saya punya anak-anak gitu. Saya harus bangun, saya harus bangkit gitu. Saya nggak bisa dalam keterpurukan terus-menerus. Walaupun saya menjalaninya pasti akan sangat berat untuk saya. Tapi saya harus lawan itu semua. Gitu. Saya harus bangkit, saya harus tetap beraktivitas, saya tetap harus bekerja untuk mereka. Eza akhirnya bisa bertemu dengan Meiza dan anaknya ketika Eza dengan gentle berkunjung ke rumah Meiza di Medan. Dari pertemuan itu, Eza seolah menemukan sinyal jika pintu rujuk dari hati Meiza akan segera terbuka. Saya bersyukur sekali dan saya berterima kasih sekali pada cicinya, pada kakaknya Echa ya gitu. Ada cici, ada suaminya juga di sana gitu, yang membantu jatuhnya kayak memediasiin kita berdua gitu. Jadi kami nih, saya, Echa, kita duduk berdua, kita mediasi gitu. Gimana saya juga meminta untuk kita komunikasi ini jangan ada ego, jangan ada gengsi ya gitu. Tolong dibuang dulu jauh-jauh. Kita bicara demi anak gitu loh. Dan alhamdulillahnya kita komunikasi sangat-sangat baik gitu. Sangat-sangat baik ya gitu. Udah dibantu. Kita ngobrol banyak. Saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah, saya kan bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Dan dari saya pribadi juga, ini Mas Raka juga tahu ya, mungkinnya nanti bisa disampaikan bahwasanya nanti saya akan memberikan papan juga untuk Echa dan anak-anak ke depannya. Pada pertemuan itu, sebagai ayah, Eza mengaku siap memenuhi papan alias rumah untuk anak-anaknya. Walau saat ini sedang sibuk syuting, namun ia bersiap dalam waktu dekat akan segera memenuhi kebutuhan sandang dan papan untuk anak-anaknya. Ya, jadi ini kemarin itu alhamdulillah ya gitu, saya bersyukur sekali dan saya berterima kasih sekali pada cicinya, pada kakaknya Echa ya gitu. Ada cici, ada suaminya juga di sana gitu, yang membantu jatuhnya kayak memediasiin kita berdua gitu. Jadi kami nih, saya, Echa, kita duduk berdua gitu. Berhenti bang sih lu, gua video call. Oke, jadi apa namanya, kita duduk berdua, kita mediasi gitu. Kita komunikasi ini jangan ada ego, jangan ada gengsi ya gitu. Tolong dibuang dulu jauh-jauh. Kita bicara demi anak gitu loh. Dan alhamdulillahnya kita komunikasi sangat-sangat baik gitu. Sangat-sangat baik ya gitu. Udah dibantu gitu. Kami masih diberikan sedikit kesempatan ya bahwa gugatannya diperbaiki dulu, kan itu butuh waktu seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi usaha kan kami saya udah bilang kali-kali ya. Jadi dianya itu berusaha yang terbaik. Kalau memang masih jodohnya ya kenapa enggak? Dari pertemuan itu juga, baik Eza maupun Raka, kuasa hukumnya, merasa yakin keinginan rujuknya direspon oleh Meiza, sebab menurut Eza, belakangan ini istrinya semakin melunak. Sebab komunikasi Eza dengan Meiza makin membaik. Udah gitu, setelah itu kita ngobrol banyak ya gitu tentang saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah. Oke maaf, saya sebagai seorang ayah, saya kan bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Dan kemarin akhirnya dibantu cici ya gitu, dibantu kakaknya Echa gitu. Yuk gitu, kita ini yuk gitu, kita bedah yuk gitu. Kebutuhan anak-anak itu apa aja dan lain-lainnya seperti apa. Dan dari saya pribadi juga, ini Mas Raka juga tahu ya, mungkinnya nanti bisa disampaikan. Bahwasanya nanti saya akan memberikan papan juga untuk Echa dan anak-anak ke depannya. Ya udah. Nah jadi mungkin minggu besok saya akan berusaha cari papan ya, bahasanya papan ya, karena mau bagaimanapun kan saya tetap harus memberikan sandang, pangan, papan. Gitu. Pertama juga dan spesifiknya untuk anak-anak. Gitu. Oke. Dan sekali lagi Mam, sekali lagi, kalau ada apa-apa sama kamu di luar sana,
Kamu tahu tempat di mana kamu untuk pulang, kamu tahu, ya. Saya sangat berharap mudah-mudahan kamu sehat, baik-baik di sana, dimanapun kamu di sana. Semoga kamu baik-baik di sana. Terima kasih. Kamu perempuan yang hebat, kamu perempuan yang baik, kamu ibu yang baik juga. Untuk anak-anak kita, untuk Nicole, Khan, Aksa ya. Gitu. Jadi jujur sangat sedih ya gitu lah. Proses hijrah Celine Evangelista kerap dapat pujian. Tak banyak cerita, Celine mantap berhijrah dan mulai fokus pada kegiatan yang lebih religius. Tapi belakangan ramai di media sosial penampilan lawas Celine Evangelista sebelum dirinya berhijab. Tak ingin ambil pusing dengan ramainya pro dan kontra, Celine santai dan unggah ulang sebuah tulisan bijak. Seolah ingin menyampaikan bahwa ia tengah berproses. Dan tak hanya itu, ternyata Celine telah matang-matang mempertimbangkan sejumlah job dan proses hijrahnya saat ini. Waktu itu masih menjadi pekerja seni yang memikirkan tentang karya, tentang bagaimana hasil yang bagus. Dan alhamdulillah sudah pastinya apapun yang dilakukan akan ditanyakan dulu ke para ahli agama yang bagaimana ini, bahwa memang kita harus memikirkan bahwa di sini bukan hanya satu kepala tapi banyak kepala di sini yang harus dipikirkan, dan ini bagian dari tanggung jawab dari sebelum ada ilmunya. Maka kita harus menjalani ini dan menyelesaikan suatu kewajiban yang memang sudah ada. Sekarang ke depan insya Allah didoain aja ya, nanti apapun yang udah ada di belakang tolong disupport dan mohon doanya gitu. Jadi single mom, Celine mungkin perlu ekstra kerja keras untuk kebutuhan anak-anaknya. Tak dipungkiri, janda dari Dudley dan Stephen William ini pun tetaplah dikenal publik sebagai pekerja seni. Dan mungkin tak mudah pula Celine melepaskan profesi utamanya itu meski kudu selektif terima job. Tapi apa kata Celine tentang proses hijrahnya yang ternyata tidaklah mudah? Pakaian yang tertutup untuk menjaga kehormatan, meskipun mungkin ada beberapa yang masih salah cara pakainya atau bagaimana ya, tapi itu proses bertahap aku untuk mempelajari dan ikhtiar dengan gitu. Meski sudah berhijrah dan kerap tampil sederhana tanpa neko-neko bahkan sensasi, Celine tetap saja tak lepas dari nyinyiran netizen dengan sejumlah gosip. Padahal apa yang ia lakukan semata-mata toh hanya untuk tanggung jawabnya sebagai orang tua. Celine memilih tutup mata dan telinga selain untuk ilmu-ilmu agama yang bisa ia pelajari lewat kajian atau orang-orang yang mendukungnya. Setelah usia mungkin dibilang sedikit ya, maksudnya di usia sekarang ini banyak ketinggalan kalau untuk belajar, mungkin seumur hidup kita harus belajar. Memperbaiki hidup dan tetap produktif, bagaimana Celine menata hidup masa depannya? Karena masih jadi teka-teki hubungan Celine dengan seseorang yang konon bernama Agung Saputra. Sebab keduanya sempat ramai tertangkap kamera saat umroh bareng. Adakah Celine berpikir untuk kembali membuka hati dan berumah tangga kembali? Sayangnya, Celine pilih langsung menghindar dengan pertanyaan awak media soal ini. Makin ngerasa rezekinya berkah berlimpah gitu kan?